Ada suara yang selalu bersamamu. Tidak pernah libur. Tidak pernah tidur. Tidak pernah benar-benar pergi. Ia berbicara saat kamu bangun pagi. Ia berbicara saat kamu sedang bekerja. Ia berbicara saat semua orang sudah tertidur. Dan yang aneh, semakin lama kamu mendengarkannya, semakin kamu percaya bahwa suara itu adalah dirimu. Padahal belum tentu. Karena suara yang paling sering menghancurkan hidup seseorang bukan suara orang lain. Bukan kritik. Bukan hinaan. Bukan penolakan. Tapi suara di dalam kepalanya sendiri. Suara yang terus berkata, "Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau mereka benar tentangmu? Bagaimana kalau kamu memang tidak cukup baik?" Dan tanpa sadar, kamu mulai menjalani hidup berdasarkan ketakutan yang bahkan belum terjadi. Bayangkan pikiranmu seperti seorang penulis. Setiap hari ia menulis cerita. Masalahnya, penulis ini seringkali buruk dalam pekerjaannya. Satu pesan yang belum dibalas. Ia menulis, "Mereka marah padaku." Satu kesalahan kecil. Ia menulis, "Aku memang tidak kompeten." Satu kegagalan. Ia menulis, "Hidupku berantakan." Dan yang lebih aneh, kita membaca cerita itu setiap hari. Lalu mempercayainya. Tanpa pernah memeriksa apakah ceritanya benar. Ada sesuatu yang berbahaya dari pikiran negatif. Ia tidak hanya menggambarkan dunia. Ia mulai membentuk dunia. Ketika kamu yakin akan ditolak, kamu mulai menjaga jarak. Ketika kamu yakin akan gagal, kamu berhenti mencoba. Ketika kamu yakin tidak berharga, kamu mulai hidup seperti orang yang tidak berharga. Dan akhirnya, hal yang kamu takutkan benar-benar terjadi. Bukan karena takdir, tapi karena ketakutanmu diam-diam mengarahkan semua keputusanmu. Ada orang yang hidup bebas. Bisa pergi kemana saja. Bisa melakukan apa saja. Tapi tetap merasa terjebak. Kenapa? Karena penjara paling kuat tidak dibuat dari besi. Penjara paling kuat dibuat dari keyakinan. Aku tidak cukup baik. Aku terlalu terlambat. Aku tidak bisa berubah. Kalimat-kalimat itu tidak terlihat, tapi mampu membatasi hidup seseorang selama puluhan tahun. Ini yang jarang dibicarakan. Otakmu tidak selalu mencari kebahagiaan. Otakmu mencari sesuatu yang familiar. Jika selama bertahun-tahun kamu terbiasa mengkritik diri sendiri, otakmu akan menganggap itu rumah. Jika selama bertahun-tahun kamu hidup dalam kecemasan, otakmu akan kembali ke sana setiap kali ada kesempatan. Bahkan ketika hidup mulai membaik. Karena bagi otak, yang dikenal terasa lebih aman daripada yang baru. Bayangkan seseorang berjalan di bawah hujan. Hari pertama, ia kehujanan. Hari kedua, ia kehujanan lagi. Hari ketiga, masih hujan. Lalu suatu hari, langit sebenarnya cerah. Tapi orang itu tetap membawa payung. Tetap menunduk. Tetap berjalan seolah hujan masih turun. Karena ia sudah terlalu lama hidup di bawah badai. Dan banyak orang menjalani hidup seperti itu. Masalahnya sudah selesai. Lukanya sudah sembuh. Bahayanya sudah lewat. Tapi pikirannya masih hidup di masa ketika semuanya menyakitkan. Suatu hari kamu mungkin menyadari sesuatu. Bahwa tidak semua pikiran layak dipercaya. Bahwa tidak semua ketakutan harus diikuti. Bahwa tidak semua suara di kepalamu berbicara demi kebaikanmu. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku berpikir seperti ini?" Lalu mulai bertanya, "Apakah ini benar?" Karena dua pertanyaan itu bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin selama ini kamu mengira hidupmu gelap. Padahal yang gelap hanyalah jendela yang kamu gunakan untuk melihatnya. Mungkin selama ini kamu mengira dunia sedang melawanmu. Padahal yang melelahkan adalah pertempuran yang terus terjadi di dalam kepalamu sendiri. Dan mungkin, hal paling membebaskan yang bisa dilakukan manusia. Bukan mengendalikan dunia. Bukan mengendalikan masa depan. Bukan mengendalikan orang lain.
Tapi menyadari bahwa ia tidak harus mempercayai setiap pikiran yang lewat di kepalanya. Karena terkadang, satu-satunya hal yang berdiri di antara dirimu hari ini dan kehidupan yang lebih tenang adalah keberanian untuk berkata, mungkin pikiranku tidak selalu benar. Lalu melepaskannya pergi.